Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita menjalankan ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu ini merupakan ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan akan Prapaskah. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan satu-satunya. Kami pada saat ini bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk dengan leluasa bekerja di dalam diri setiap kami, supaya kami dibukakan pengertian-pengertian kami, pemahaman kami akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, dan terlebih firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah ketaatan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan waktu di depan ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil daripada Galatia 4 ayat yang ke-19. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan, yaitu Galatia 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Mandarin, kata krisis menggunakan dua kata, yaitu weiqi, weiqi. Saudara, apa itu krisis? Krisis adalah suatu kondisi yang tidak stabil, yang tidak aman, atau berbahaya. Krisis adalah suatu kondisi yang tidak stabil, tidak aman, atau berbahaya. Krisis membuat kehidupan seseorang tidak damai, tidak tenang, dan merasa terganggu, merasa khawatir. Saudara sekalian, berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita dapat menjadi krisis bagi seseorang. Berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita bisa menjadi krisis bagi seseorang. Peristiwa-peristiwa apa saja saudara sekalian yang bisa menjadi krisis dalam kehidupan saudara? Yaitu misalnya jika seorang anak ketika di dalam studinya dia mendapatkan nilai ulangan yang jelek atau bahkan sampai tidak naik kelas. Seorang mahasiswa ketika dia mengikuti ujian, dia tidak lulus ujian, bahkan dia tidak bisa kuliah lagi karena dia tidak lulus ujian. Dan ketika dia mengikuti mata kuliahnya, dia juga mengalami kegagalan sehingga ada mata kuliah yang tertinggal. Untuk mereka yang bekerja, saudara sekalian, mereka meskipun sudah lulus dari universitas, tapi mereka belum mendapatkan pekerjaan. Atau mereka sudah mendapat pekerjaan, tapi kemudian ternyata mereka sedang menanti akan di-PHK oleh bosnya. Saudara, mungkin buat kita yang sudah bekerja sebagai kepala rumah tangga, kita bukan cuma mengalami kesulitan di dalam bekerja, tetapi juga kita kehilangan penghasilan kita kehilangan penghidupan kita. Sementara kebutuhan masih banyak dan tabungan semakin menipis. Atau juga saudara sekalian ada di antara jemaat sekalian yang mengalami masalah di dalam kesehatannya, di mana kesehatannya semakin memburuk, dia sakit atau bahkan sakit-sakitan. Waktu yang lama sakit dan bahkan sakitnya makin lama makin parah. Atau saudara sekalian, peristiwa yang lain yang bisa menjadi krisis dalam kehidupan kita, yaitu ketika seorang pemuda atau pemudi putus dengan pacarnya. Tentu dia akan merasa sangat kehilangan, merasa sedih. Dan juga ketika ada peristiwa anggota keluarga yang meninggal dunia. Seorang yang dikasihi, yang mengasihi, ternyata meninggal dunia. Itu bisa menjadi krisis. Di musim hujan seperti ini, mungkin peristiwa rumah bocor ataupun rumah kebanjiran, itu juga bisa menjadi krisis buat kita.
Mungkin ketika kita sedang pergi di dalam perjalanan naik motor atau naik mobil, ternyata kita mengalami kecelakaan di jalan, mengalami musibah di jalan. Dan bahkan saudara sekalian, di masa pandemi ini, ketika kita harus stay at home, tinggal di rumah, itu pun bisa menjadi krisis buat kita. Saudara, mana yang saat ini saudara rasakan sebagai krisis buat saudara sekalian? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat peristiwa-peristiwa ini sebagai satu krisis, kondisi yang tidak stabil, kondisi tidak aman, tidak nyaman, yang membuat kita tidak tenang di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang bisa menjadi krisis buat kita, yang bisa kita anggap sebagai krisis dalam kehidupan kita, sesungguhnya ada krisis yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mendasar, dan yang jauh lebih urgen daripada krisis-krisis yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Yaitu apa saudara? Yaitu krisis rohani. Krisis rohani yang mencakup krisis karakter dan krisis iman. Saudara, krisis rohani merupakan krisis yang jauh lebih besar, lebih mendasar, dan lebih urgen daripada krisis-krisis yang lain yang kita alami, yang mungkin kita namakan sebagai krisis ekonomi, krisis politik, saudara sekalian, dan krisis dalam hal kesehatan dan sebagainya, saudara. Mengapa? Karena sesungguhnya saudara sekalian, kondisi rohani seseorang, bagaimana seseorang memiliki karakter dan iman di dalam kehidupannya, itu akan menentukan kondisi dirinya yang sesungguhnya. Dan bagaimana dia bisa menghadapi akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, yang sebelumnya itu kita sebut sebagai krisis. Saudara sekalian, sebagai contoh, seseorang yang tidak memiliki karakter bertanggung jawab, tidak memiliki kedisiplinan, dan tidak tekun di dalam melakukan pekerjaannya, maka akan berpotensi di dalam pekerjaannya. Demikian juga yang studi, kalau dia tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas belajarnya, tidak disiplin melakukan tugas belajarnya, tidak bertekun dalam tugas belajar, maka dia berpotensi untuk gagal dalam studinya. Sementara saudara sekalian, seorang yang tidak mengandalkan Tuhan akan berpotensi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga saudara sekalian, pada akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, bahkan dia tidak bisa dipertahankan di dalam pekerjaannya. Saudara, seorang yang tidak memiliki penguasaan diri, dia akan memuaskan segala keinginannya meskipun itu berkonsekuensi besar pasak daripada tiang, sehingga saudara sekalian akhirnya menyebabkan dia mengalami krisis ekonomi, yaitu dia mengalami kekurangan dari waktu ke waktu, bahkan terlibat hutang yang semakin lama semakin besar. Seorang yang tidak memfokuskan pandangannya kepada Tuhan, dia tidak akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan, sehingga saudara sekalian di dalam kehidupannya dia akan sangat mudah untuk gelisah ataupun untuk khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah krisis yang bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bukan saja krisis ekonomi, bukan saja krisis kesehatan, bukan saja krisis secara politik, keamanan masyarakat, tetapi juga saudara, terlebih lagi yang paling mendasar, ketika seseorang mengalami krisis rohani di dalam kehidupannya, mengalami krisis di dalam karakternya dan di dalam imannya, maka dia mengalami krisis yang jauh lebih berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam firman Tuhan, dia mengatakan, saudara sekalian, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara sekalian, mengapa Paulus menuliskan
ayat ini. Mengapa Paulus mengatakan hal yang sedemikian? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Karena saudara sekalian, Paulus adalah seorang pemberita Injil bagi jemaat Galatia. Pauluslah yang mendirikan akan gereja di Galatia. Pauluslah yang mendirikan jemaat di Galatia melalui jerih lelahnya, perjuangannya, susah payahnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Galatia. Setelah sekian lamanya dia bertekun di dalam memberitakan Injil, akhirnya saudara sekalian, boleh dilahirkanlah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan orang-orang percaya inilah yang kemudian bertumbuh melalui pengajaran yang Paulus lakukan kepada jemaat ini, sehingga mereka menjadi jemaat di Galatia, jemaat yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, Paulus merasakan sakit bersalin, yaitu ketika dia memberitakan Injil kepada jemaat, kepada orang-orang yang belum percaya di Galatia itu. Tidak mudah saudara sekalian untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Dia pasti mengalami penolakan, dia mengalami ejekan, dia mengalami olokan, dia mengalami saudara sekalian hal-hal yang sulit ketika dia memberitakan Injil. Itulah yang dia maksudkan dengan sakit bersalin. Demi melahirkan orang-orang percaya, demi menghasilkan akan orang-orang percaya di Galatia, Paulus rela menderita bagi Injil Kristus. Namun saudara sekalian, setelah jemaat di Galatia ini menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang percaya, apa yang terjadi saudara? Ternyata di dalam pertumbuhan dan di dalam perkembangannya, mereka saudara sekalian mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sedikit demi sedikit saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, mereka mulai mengalihkan pandangan mereka daripada Kristus kepada hal-hal di luar Kristus yang memikat mereka lebih lagi, yang mempesona mereka lebih lagi. Sehingga saudara sekalian, Kristus disingkirkan dari pandangan mereka, dari hidup mereka. Kristus tidak lagi menjadi pusat di dalam hidup mereka, tidak menjadi fokus dalam kehidupan mereka. Saudara, jemaat Galatia mulai mengadopsi akan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, akhirnya kehidupan jemaat di Galatia tentu saja dipengaruhi saudara dengan ajaran-ajaran yang di luar Alkitab yang mereka pegang dan mereka anut. Dan itu saudara sekalian menimbulkan banyak masalah di dalam jemaat Galatia. Sehingga saudara sekalian, ketika Paulus yang sudah meninggalkan jemaat di Galatia untuk melakukan pelayanan di tempat lain, mendengar kondisi daripada jemaat Galatia ini, Paulus merasa sangat sedih dan bersusah hati. Itulah sebabnya Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Galatia, yaitu surat Galatia ini. Apa yang Paulus tuliskan saudara sekalian di dalam suratnya itu? Paulus kembali mengajarkan kepada jemaat Galatia, memanggil jemaat Galatia untuk apa? Untuk kembali kepada ajaran yang sehat daripada firman Tuhan. Untuk kembali mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, bukan ajaran-ajaran di luar Alkitab. Paulus berjuang lagi bagaimana kembali mengajak, mendidik. Bahkan juga Paulus sampai menegur akan jemaat Galatia. Untuk apa? Supaya mereka kembali fokus kepada Kristus, kembali mencintai Kristus, kembali terpikat oleh Kristus, kembali menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Saudara, inilah sakit bersalin yang Paulus alami kembali, yaitu ketika dia harus membawa jemaat
yang dirintisnya itu. Jemaat yang selama ini sudah dibimbingnya untuk mengenal Kristus, untuk mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun yang kemudian menyimpang, menyeleweng dari ajaran sesat. Inilah yang Paulus rasakan. Yaitu suatu perasaan dia merasa sedih. Satu perasaan dia berduka cita. Perasaan sakit, saudara sekalian. Perasaan dia mengalami satu batin yang tidak tenang karena melihat jemaatnya seperti itu. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku menderita sakit bersalin lagi. Saudara, Paulus harus kembali berjuang seperti ketika dia melahirkan orang-orang percaya itu. Saat ini juga dia harus menderita kembali demi membawa mereka kembali kepada Kristus. Dan Paulus, saudara sekalian, rela untuk menderita demi Injil Kristus, demi jemaat di Galatia. Itulah sebabnya Paulus, aku menderita sakit bersalin lagi. Supaya apa? Yaitu supaya jemaat di Galatia kembali bertumbuh di dalam kebenaran, kembali mencintai Kristus, dan bahkan bertumbuh di dalam karakter mereka semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara sekalian, itulah yang Paulus lakukan, saudara. Dia rela untuk menderita lagi, menderita sakit bersalin lagi, demi membuat jemaat di Galatia semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Saudara, kita mengalami krisis-krisis di dalam kehidupan kita. Weiqi, tetapi di dalam bahasa Mandarin biasanya weiqi itu punya hubungan yang erat atau seringkali disandingkan dengan jihui. Kenapa saudara sekalian weiqi dan kemudian dengan permainan kata dalam bahasa Mandarin disandingkan dengan kata jihui? Artinya saudara sekalian, bahwa krisis-krisis di dalam kehidupan kita sesungguhnya dapat dipakai Allah menjadi kesempatan buat kita. Krisis-krisis di dalam kehidupan kita itu bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa saudara sekalian? Yaitu kesempatan untuk kita dibentuk menjadi serupa Kristus, sama seperti jemaat di Galatia, yaitu dibentuk agar menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, weiqi itu saudara sekalian bisa menjadi jihui. Ya, krisis itu bisa menjadi kesempatan. Crisis can become chance. Crisis can become chance. Jadi krisis bisa menjadi kesempatan. Saudara sekalian, untuk itu apa yang harus dilakukan supaya krisis di dalam kehidupan kita itu bisa menjadi kesempatan? Kesempatan kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mau berubah. We have to change. We have to change, saudara sekalian. Kita harus mau berubah. Berubah di dalam karakter kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita harus mau berubah. Kita harus mau bertumbuh dalam iman kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita harus, saudara sekalian, mau bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudara sekalian, satu kondisi ketika seseorang merelakan dirinya untuk diubahkan, maka Tuhan pasti akan mengubahkan dia. Saudara sekalian, ada satu kesaksian tentang seorang tokoh saudara sekalian yang bernama akan Rick Ezel. Rick Ezel. Rick Ezel ini adalah seorang pendeta saudara sekalian. Nah, sekalipun dia adalah seorang pendeta, saudara, namun
Dia ini tidak suka untuk melakukan akan panggilan sebagai pendeta itu sebenarnya. Sekalipun dia pendeta, sebetulnya dia tidak ingin menjawab panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, sekalipun dia melayani dengan luar biasa di dalam pelayanan mahasiswa, walaupun dia punya pelayanan yang efektif di dalam pelayanan mahasiswa, namun saudara sekalian, karena dia terus menolak akan panggilan Tuhan atas hidupnya sebagai pendeta, maka dia di dalam pelayanannya tidak pernah berada di pusat kehendak Allah. Dia tidak pernah peduli apa yang Allah mau untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Dia hanya melakukannya sebagai rutinitas. Dan saudara, dia merasa nyaman dengan situasinya itu. Dia merasa aman dengan statusnya sebagai pendeta mahasiswa yang melakukan pelayanannya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian saudara sekalian, akhirnya dia mengalami krisis di dalam kehidupannya, yaitu krisis rohani. Dia merasa jauh dari Allah. Dia tidak memiliki kerinduan akan Allah. Dan dia tidak memiliki kerinduan kepada firman Allah. Saudara, dia merasa hidupnya hampa, hidupnya kosong ketika dia mengalami krisis rohani ini. Tetapi saudara sekalian, ketika dia menyadari krisis rohani yang dialaminya dan dia mau berubah, maka Allah mengubah krisis rohani itu sehingga menjadi kesempatan buat Rick Essel ini untuk dapat bertumbuh di dalam kehidupan kerohaniannya, untuk berubah di dalam karakternya, di mana dia mulai menundukkan diri kepada Allah dan dia mulai menundukkan diri kepada kehendak Allah, kepada firman Tuhan. Dan sejak itu saudara sekalian, dia mengalami suatu sukacita, damai sejahtera, kegairahan di dalam pelayanannya yang belum dia rasakan selama tahun-tahun pelayanan sebelumnya. Saudara sekalian, krisis rohani yang diresponi dengan tepat akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal yang berguna dan bermanfaat, yaitu memberikan pertumbuhan rohani. Itulah sebabnya Rick Essel ketika dia mengingat kembali akan masa-masa dia mengalami krisis, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pakai krisis itu untuk mengubahkan dia menjadi semakin serupa Kristus. Menjadi seorang hamba yang taat kepada tuannya. Puji Tuhan saudara sekalian. Saudara, ada seorang pelatih football. Dia juga saudara sekalian berkata kepada timnya yang baru saja mengalami kekalahan. Pelatih football itu mengatakan kepada anggota timnya, kita hampir tidak belajar apa-apa dari kemenangan. Kita hampir tidak belajar apa-apa dari kemenangan. Tetapi kita belajar banyak dari suatu kekalahan. Saudara, ternyata pelatih ini ingin mengatakan kepada anggota timnya bahwa bukan yang terutama untuk menjadi menang-menang di dalam permainan futsal. Karena dengan menang dan terus menang, maka ternyata itu hanya akan membuat para pemain futsal tidak belajar apa-apa, tidak bertumbuh apa-apa. Tetapi saudara, ketika mereka mengalami kekalahan yang menjadi krisis buat tim mereka itu, maka itu menjadi satu kesempatan buat mereka untuk apa? Untuk belajar, diubahkan. Untuk tidak menjadi sombong di dalam karakter mereka. Untuk tidak menjadi malas-malasan. Untuk bisa menghargai orang lain, mengakui kelebihan orang lain, mau bekerja sama, dan terlebih boleh bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka saat mereka bermain futsal. Bukan mereka mengandalkan kekuatan mereka, kehebatan mereka, ataupun kehebatan masing-masing dari anggota timnya itu. Saudara, ternyata dari krisis yang diresponi dengan tepat, itu akan mendatangkan manfaat. Yaitu ada perubahan karakter dan juga ada pertumbuhan iman. Ada
perbaikan saudara sekalian di dalam kehidupan kerohanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang seharusnya juga terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sebagai jemaat GKBJ Taman Kencana juga bisa melihat bahwa saudara juga mengalami krisis? Dan saudara, apakah saudara menyadari bukan saja krisis ekonomi, bukan saja krisis kesehatan, bukan saja krisis di dalam hubungan orang tua anak ataupun di dalam keluarga, tetapi lebih daripada itu ada krisis yang lebih besar yang sedang saudara alami saat ini, yaitu apa? Krisis rohani. Krisis rohani, saudara sekalian. Apakah saudara bisa melihat saudara mengalami krisis di dalam karakter saudara? Apakah saudara bisa melihat bahwa saudara mengalami krisis di dalam iman saudara? Apakah saudara menemukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat-saat seperti ini saudara sekalian, adalah saat yang Tuhan berikan kepada kita. Rabu Abu adalah saat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berkabung, untuk kita merendahkan diri, dan untuk kita merefleksikan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah saatnya, yaitu di hari Rabu Abu ini, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita, saudara sekalian, mencari akan wajah Allah, dan biarlah Allah sendiri yang menyinari kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya keadaan kita di hadapan Allah. Saudara, dengan kita berefleksi kepada Allah, maka Allah akan menolong kita, saudara sekalian, untuk bisa melihat dalam karakter-karakter apa, saudara, kita saat ini mengalami kelemahan, saudara. Dalam karakter-karakter apa kita saat ini mengalami kelemahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita memiliki karakter-karakter yang pemarah, karakter-karakter yang iri hati, karakter-karakter yang tidak jujur, karakter-karakter yang malas, karakter-karakter yang egois. Mungkin saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan iman kita. Hari-hari yang kita jalani, kita lakukan, saudara, sebagai hari-harinya kita. Di dalam kuasa kita, di dalam kehendak kita, di dalam keputusan kita, di dalam keinginan kita, di dalam pemikiran kita, intelektual kita, saudara. Tapi kita tidak pernah berharap dan bergantung kepada Allah. Tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Hanya kalau kita mengalami krisis, baru kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang Allah inginkan adalah kita boleh berubah di dalam karakter kita. Kita bisa, saudara sekalian, bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Allah ingin kita berubah. Krisis adalah saat di mana kita bisa berubah. Krisis adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berubah. Crisis is a chance to change. Crisis is a chance to change. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita mengevaluasi kehidupan iman kita selama ini, khususnya di dalam masa pandemi ini, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya, saudara sekalian, kita sudah menjauh daripada Allah. Kita sudah lama tidak berdisiplin berelasi dengan Tuhan. Kita sudah lama tidak menyediakan waktu yang khusus untuk menikmati Tuhan, untuk tenang di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin di dalam masa-masa pandemi ini, atau bahkan sebelumnya, saudara, kita tidak pernah sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak sungguh-sungguh memuji Dia, tidak sungguh-sungguh, saudara, melayani Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengizinkan krisis-krisis terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa
mengalami pembentukan Tuhan. Dan saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada satu orang pun saudara sekalian yang bisa mengatakan, itu kan urusan pribadi saya, itu kan tanggung jawab pribadi saya, bukan urusannya orang lain, saya mau gimana itu urusan saya. Seorang yang bernama John Donne berkata, saudara, tidak ada orang yang berdiri sendiri seperti sebuah pulau. Tidak ada orang yang berdiri sendiri seperti sebuah pulau. Setiap orang adalah bagian dari daratan, bagian dari masyarakat yang lebih luas. Saudara sekalian, artinya kita tidak bisa berkata, apapun yang saya lakukan itu saya tanggung jawab sendiri. Saya ambil tanggung jawab penuh. Orang lain tidak usah pusing, tidak usah direpotkan, tidak usah urusin saya, tidak usah merasa terganggu. Pada kenyataannya saudara sekalian tidak bisa demikian. Apapun yang kita lakukan, khususnya sebagai seorang anak Tuhan, akan mempengaruhi akan orang lain, akan mempengaruhi gereja Tuhan, akan mempengaruhi akan jemaat Tuhan, bahkan keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita dipanggil untuk berubah. Saudara, Paulus adalah gembala yang baik bagi jemaat Galatia, yang setelah melahirkan jemaat itu, tapi tetap mengasihi, tetap memperhatikan pertumbuhan kerohanian daripada jemaat itu. Paulus terus mendoakan, bahkan terus melakukan perannya untuk mendidik akan jemaat di Galatia itu, untuk bisa bertumbuh dalam iman di dalam karakter mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di daratan tinggi Skotlandia, di sana ada batu karang di mana domba-domba yang ada di batu karang itu tidak akan bisa keluar. Nah, saudara sekalian, domba yang ada di batu karang itu tidak segera langsung dilepaskan dari batu karang itu dan kemudian dimasukkan ke dalam kandang atau ke tempat penggembalaan, tetapi dibiarkan berhari-hari di sana. Sehingga domba itu mengalami kelemahan karena dia tidak mengalami padang rumput yang hijau ataupun air yang tenang. Tidak mengalami makanan dan minuman yang cukup. Namun saudara, setelah domba-domba itu menjadi lemah, maka barulah domba itu ditarik keluar sehingga saudara sekalian, domba-domba itu bisa fokus kepada gembalanya yang akan membawanya kepada air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Saudara, demikian juga dengan kita. Allah akan memakai krisis untuk mengubahkan kita, untuk membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Allah membiarkan kita di dalam krisis sementara waktu. Untuk apa? Sampai kita siap dan rela untuk dibentuk oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya hari ini menjadi suatu tantangan buat kita. Ketika kita mengalami krisis, apa yang akan kita lakukan, saudara? Apa yang saudara akan putuskan ketika saudara mengalami krisis? Khususnya ketika saudara mengalami krisis rohani, ketika saudara mengalami krisis karakter dan krisis iman dalam kehidupan saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara, krisis adalah saat untuk mengambil keputusan. Keputusan apa yang saudara akan ambil? Saudara, ambillah keputusan untuk menangkap kesempatan itu. Cuacu jihui. Saudara sekalian, ambillah kesempatan saudara sekalian untuk menangkap akan kesempatan itu. Cuacu jihui, saudara sekalian. Jangan biarkan kesempatan itu lewat, saudara. Jangan biarkan krisis itu berlalu tanpa mendatangkan manfaat buat saudara. Tapi gunakan kesempatan itu, tangkap kesempatan itu untuk menjadi momen di mana saudara dibentuk oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan anugerah buat kita
untuk boleh kita mengalami pembaruan di dalam kehidupan kekristenan kita. Allah memberikan anugerah kepada kita, kesempatan yang berharga, yang tidak akan datang dua kali, saudara sekalian, di dalam setiap krisis yang kita alami. Yaitu untuk apa? Untuk kita mengalami pembentukan Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita harus menyediakan diri dibentuk oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, momen ini adalah momen di mana kita membuka hati kita, membuka tangan kita, membuka hidup kita. Tuhan, inilah aku. Bentuklah aku supaya aku semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga yang Engkau berikan kepadaku untuk diperbaharui. Aku mau Tuhan diperbaharui. Aku mau diubahkan agar aku semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku yang kekasih. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala-gembala rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk orang-orang yang Tuhan telah pakai untuk membimbing kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyadari Tuhan, seperti kebenaran yang kami baca melalui Paulus kepada jemaat di Galatia. Tidak mudah bagi mereka untuk membawa kami mengenal Tuhan. Mereka mengalami penderitaan, kesulitan, seperti sakit bersalin. Tapi mereka rela melakukan, menjalani semuanya itu. Sampai kami boleh menjadi orang-orang yang dilahir barukan, yang percaya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk gembala, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan pakai, untuk terus membimbing kami ke jalan yang benar. Kami bersyukur ya Tuhan untuk mereka. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau tolong kami, supaya kami diberikan hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan karakter kami diubahkan. Kami rindu Tuhan iman kami boleh ditumbuhkan. Dan kami rindu Tuhan semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami rindu kami semakin serupa dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang demikian mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan di dalam masa Prapaskah ini menjadi satu momen di mana kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, berefleksi di depan firman Tuhan, dan Engkau yang akan menolong kami untuk melihat bagaimana kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Berperkaralah dalam diri kami dan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan memohon. Haleluya. Amin.